جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wali Allah subhanahu wa ta'ala memiliki karomah, keajaiban yang tidak mampu dinalar logika. Tapi mereka tidak pernah mempelajarinya, tidak pernah pula mengulang-ulang bak sebuah atraksi di sebuah pertunjukan. Di antara wali Allah yang memiliki karomah adalah Umar bin Khattab. Ia pernah berkhutbah di atas mimbar Nabi SAW di Madinah. Namun suaranya sampai kepada pasukan yang telah diutus menghadapi Persia di wilayah Syam. Pasukan tersebut dipimpin oleh Sariyah bin Zanim. Siapakah Sariyah bin Zanim? Ia adalah Sariyah bin Zanim bin Abdullah bin Zabir bin Muhamiyah bin Kanana ad-Duwali. Di masa jahiliyah, ia senang menyendiri di gua. Kecepatan larinya luar biasa. Saking cepatnya, orang-orang menggambarkan kecepatannya dengan ungkapan mampu mendahului kuda. Tidak diketahui pasti kapan Sariyah memeluk Islam. Yang jelas, ia termasuk sahabat yang terakhir menjadi orang Muslim. Karena namanya tidak termasuk dalam pasukan Badar, Uhud, dan Khandaq. Diperkirakan ia memeluk Islam sebelum penaklukan kota Mekah. Memimpin pasukan menghadapi Persia. Sariyah dikenal sebagai orang yang sangat pemberani. Ia juga seorang yang cepat dan tepat dalam mengambil keputusan. Umar mempercayainya memimpin pasukan untuk menghadapi negara adidaya Persia. Dan melalui dirinya, dua kota penting Persia berhasil ditaklukkan. Suatu hari, Umar bin Khattab berkhutbah Jumat di atas mimbar Masjid Nabawi. Ia naik ke mimbar kemudian berucap lantang, "Wahai Sariyah bin Zanim, bukit! Wahai Sariyah bin Zanim, bukit!" Maksudnya, jadikan bukit untuk berlindung. Kemudian Umar melanjutkan khutbahnya hingga selesai. Beberapa waktu kemudian, datang surat dari Sariyah bin Zanim kepada Umar bin Khattab di Madinah. Surat tersebut mengabarkan, sesungguhnya Allah telah memberikan kemenangan kepada kami pada hari Jumat, pada waktu demikian. Waktu yang termaksud dalam surat tersebut adalah saat Umar berbicara di atas mimbar. Sariyah berkata, "Aku mendengar suara yang menyerukan, 'Wahai Sariyah bin Zanim, bukit! Wahai Sariyah bin Zanim, bukit!' Aku dan pasukan pun naik ke atas bukit. Sebelumnya kami berada di lembah. Dalam keadaan terkepung musuh, akhirnya Allah memberi kami kemenangan." Ada yang bertanya kepada Umar, "Ucapan macam apa itu?" "Demi Allah, aku tidak memikirkan dalam-dalam. Suatu kalimat datang begitu saja di lisanku," jawab Umar. Dari sini kita bisa melihat ketulusan Umar. Jarak antara kota Madinah dan wilayah Syam begitu jauh. Bagaimana bisa Sariyah bin Zanim mendengar suara Umar? Itulah karomah. Karomah buah dari keimanan yang ditanam oleh Rasulullah SAW pada diri para sahabatnya. Umar tidak sebutkan bahwa ia melakukan persiapan, berlatih sebelumnya, melakukan amalan-amalan tertentu dan lain-lain. Apa yang terjadi semata-mata karomah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya.
Kemudian di lain kesempatan tidak ditemukan riwayat Umar mengulangi hal ini. Kejadian ini hanya terjadi satu kali. Inilah karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada para walinya. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang beriman dan selalu bertakwa. Ada yang menambahkan kisah ini bahwasanya Umar melihat apa yang terjadi di Syam. Maka hadis-hadis tentang itu bersumber pada hadis yang lemah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Pada pemerintahan Umar bin Khattab terjadi perluasan wilayah yang luar biasa. Adidaya saat itu adalah Persia dan Romawi berhasil ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Bahkan kota Syam, negeri Syam maksud saya, dan Palestina berhasil ditaklukkan tanpa adanya peperangan. Dan saat itu Umar bin Khattab berhasil memegang kunci Baitul Maqdis. Dan dengan yakin saat itu uskup besar yang memegang kunci Baitul Maqdis berbicara kepada kaum muslimin bahwa pulanglah kalian yang berhasil menaklukkan kitab suci kami Injil bukanlah Ammar. Lalu dijelaskan tentang ciri-ciri orang yang berhasil menaklukkan tersebut, dan salah satu sahabat berkata, itu adalah Umar. Maka uskup besar itu berkata, siapa Umar? Sahabat berkata kembali, Umar adalah pimpinan terbesar kami di kota Madinah. Dan saat itu Umar datang dengan zuhudnya, dengan memakai pakaian yang sederhana. Lalu sebagian sahabat mengatakan, wahai Umar, gunakanlah pakaian yang lebih bagus dari itu. Lalu Umar marah dan berkata, kita dimuliakan Allah bukan karena pakaian kita, tapi kita dimuliakan Allah karena agama kita. Setelah itu semua sahabat terdiam dan mereka bangga dengan sikap zuhud yang dimiliki oleh pemimpinnya saat itu. Rahimakumullah Umar bin Khattab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.